adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita semua tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru ini. Kami sekali lagi dapat berkumpul dan mengikuti sel kanak-kanak atas talian kami. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan main gula-gula getah. Nah, bila kakak sebut gula-gula getah, adik-adik di rumah akan jawab melekat di mana. Nah, lepas adik-adik semua jawab melekat di mana, kakak akan cakap lagi melekat, akan sebut satu barang, contohnya melekat di pen. Oke, adik-adik di rumah semua lari, cari pen dan pegang pen kamu. Boleh? Boleh? Oke, kita demo ya. Gula-gula getah melekat di pen. Oke, semua adik-adik lari cari pen dan pegang. Sudah jumpa? Oke, seperti itu ya. Kita ada 3 kali round. Oke, sekarang kita mau main betul-betul sudah. Semua sudah ready? Oke. Gula-gula getah melekat di Alkitab. Cari Alkitab kamu. Sudah jumpa? Sudah pegang Alkitab kamu? Oke, next. Gula-gula getah melekat di botol air. Cari botol air. Cari, minta mama kamu botol air di rumah. Oke, sudah pegang? Oke, next. Last round. Gula-gula getah melekat di buku. Cari buku kamu dan pegang buku kamu. Oke, sudah? Wah, adik-adik semua hebat di rumah. Itu saja permainan kita hari ini. Halo adik-adik, selamat pagi. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes, 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 Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu ini, Gelora Sukacita. Sama-sama. Sukacita, sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, oh, ku menyembah Tuhan, oh, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, oh, dan perbuatannya. Gelora sukacita, gelora sukacita, depan. Gelora sukacita, di hatiku. Na 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 na. Sukacita, sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, oh, ku menyembah Tuhan, oh, bersyukur padanya
bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya dan perbuatannya, gelora sukacita, kanan, gelora sukacita, depan, gelora sukacita, di hatiku ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya dan perbuatannya, kiri, gelora sukacita, lagi kuat, gelora sukacita, depan, gelora sukacita, di hatiku, na 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 Terima kasih Tuhan, karena gelora sukacitamu mengalir di dalam hati kami, mengalir di dalam jiwa kami. Dan saat ini Tuhan, mari adik-adik kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Kita menyanyikan lagu ini, Ku Mau Cinta Yesus, dengan sepenuh hati kita kepada Dia. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil Dia Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik, kita menyanyikan lagu ini sekali lagi dengan hati yang bersungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kita angkatkan tangan kita menyembah Dia. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Panggil Dia Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
adik-adik, mari kita angkat tangan kiri kita dan tangan kanan kita letakkan di hati kita. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita mau panggil dia Bapa, karena dia adalah Bapa kita yang tidak pernah meninggalkan kita, dan dia tahu keadaan kita, dan dia mau kita memanggil dia sebagai Bapa kita. Mari adik-adik sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Panggil dia Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Benar ya Tuhan, ini adalah hidup kami. Pakai kami Tuhan untuk rencanamu, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan Bapa, biarlah kami akan terus menyembah Engkau, kami akan terus memanggil Engkau Bapa kami, karena Engkau sesungguhnya adalah Tuhan dan Bapa kami yang sangat baik. Berkati hidup kami Tuhan, berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Masanya untuk mendengar firman Tuhan. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari bahwa Yesus menyerahkan dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Minggu ini pula kita akan belajar mengenai Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Nah, adik-adik mau tahu cerita ini? Mari kita sama-sama tonton video ini. Tapi sebelum itu, adik-adik, mari kita semua duduk diam-diam dan dengar dengan baik-baik. Boleh ya? Pintar. Nah, mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau sertai kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami selalu berdoa. Amin. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah,
jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Yalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, kita sudah mendengar tadi dalam video itu, setelah Yesus dibaptis, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dan Yesus berpuasa selama berapa hari? 4 hari? Tidak, berapa hari ya? Ada yang masih ingat? Selama 40 hari dan 40 malam. Dan sesudah Yesus berpuasa, Yesus mula berasa lapar. Dan datanglah iblis mencobai Yesus, mengatakan, ubahlah batu menjadi roti. Adakah Yesus mengubah batu itu menjadi roti? Tidak, tetapi Yesus mengatakan, manusia hidup bukan saja dari roti, tetapi dari firman Tuhan. Nah, adik-adik, ini menggambarkan betapa pentingnya untuk membaca firman Tuhan. Jadi kakak mendorong adik-adik untuk setia membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan menguatkan kita supaya kita tidak mudah goyah apabila dicobai. Nah, yang kedua, Yesus dicobai apabila berada di bumbung bait Allah. Nah, Yesus dicobai untuk menjatuhkan dirinya, tetapi Yesus tidak melakukan itu. Yesus mengatakan, janganlah mencoba Tuhan Allahmu. Nah, adik-adik, janganlah kita mencoba Tuhan. Dan yang ketiga, adik-adik, yang kita mau belajar bersama-sama ialah apabila Yesus dibawa naik ke atas gunung yang tinggi untuk melihat betapa megahnya kerajaan dunia, Yesus ditantang. Jika Yesus mau itu, kerajaan itu, Yesus harus menyembah dia, menyembah si iblis. Tetapi Yesus dengan tegas mengatakan, "Enyalah iblis, hanya engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan Dia sajalah yang engkau harus berbakti." Nah, adik-adik, kita harus menyembah Tuhan Allah kita saja, bukan yang lain. Ya, dan juga harus berbakti kepada Tuhan. Akhir cerita ini ialah Yesus dimuliakan oleh malaikat-malaikat karena dia tetap setia walaupun dicobai beberapa kali. Nah, adik-adik, jika adik-adik mau berjaya, kita harus setia. Kita harus baca firman Tuhan. Karena kakak percaya jika kita melakukan itu, kita akan berjaya dan menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Nah, adik-adik, itu saja firman Tuhan kita minggu ini. Mari kita semua berdoa.
tutup mata, dan lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu sebentar tadi. Terima kasih karena kami dapat belajar mengenai firman-Mu. Tuhan, kami mau belajar seperti Engkau Tuhan, untuk taat setia dan untuk mendengar firman-Mu dan melakukan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa. Amin. Jumpa minggu depan adik-adik. Hai adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 4 ayat 10b. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Mari kita coba lagi, Matius pasal 4 ayat 10b. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, adik-adik, ayat hafalan ini bermaksud kita harus setia menyembah Tuhan dan jangan ada Tuhan yang lain dalam hidup kita. Selamat menghafal. Halo adik-adik. Nah, masanya untuk kita mendengarkan pengumuman. Jadi adik-adik yang berada di rumah ataupun dimanapun, dengar baik-baik ya pengumuman kita. Nah, yang pertama adalah sel kanak-kanak online akan dijalankan seperti biasa, yaitu jam 9.30 pagi. Nah, adik-adik juga boleh mengikuti kami melalui saluran Facebook, yaitu Sel Kanak-Kanak BMESI, dan juga YouTube, yaitu All Saints Cathedral. Dan yang kedua, bagi adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalan, adik-adik hendaklah mengantarnya kepada Kakak Elisia. Nomor telepon sudah tersedia. Begitu juga bagi adik-adik yang ingin mengambil video ayat hafalan, adik-adik hendaklah mengambilnya secara melintang. Nah, dan yang ketiga, bagi adik-adik, kita masih berada di rumah ataupun sekarang nih COVID makin hari makin meningkat, itu PKP. Nah, apa yang perlu kita buat, yaitu kita perlu berdoa dan juga membaca firman Tuhan. Kenapa? Melalui berdoa dan juga membaca firman Tuhan itu juga akan menguatkan lagi iman kita kepada Tuhan. Dan juga bagi adik-adik, jaga kesehatan dan juga jaga kebersihan diri. Dan yang keempat adalah bagi adik-adik, bagi mereka yang bersekolah, selamat memulakan persekolahan. Semoga Tuhan akan memberkati kamu. Nah, juga adik-adik sekarang ini kita lihat musim hujan, jadi adik-adik perlu jaga keselamatan. Nah, sampai sini sejak pengumuman kita, tapi sebelum itu kita mau berdoa. Nah, kita mau berdoa khususnya bagi mereka yang sakit. Kita berdoa supaya Tuhan akan sembuhkan mereka, dan juga kita mau berdoa bagi dokter yang merawat mereka juga. Tuhan akan tetap terus melindungi mereka, dan juga persekolahan adik-adik supaya Tuhan juga akan terus menyertai, dan juga kehidupan kita sehari-harian. Oke? Nah, mari kita berdoa dan lipat tangan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena hari ini Engkau sudah memimpin dan menyertai kami. Bapa, kami berdoa melalui firman-Mu yang sudah kami dengar, biarlah itu juga akan menguatkan kehidupan kami sehari-hari dan juga iman kami kepadamu. Bapa, kami berdoa juga khususnya pada saat ini, yaitu bagi mereka yang sakit, apapun yang mereka alami, baik itu penyakit COVID, kami berdoa biarlah Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Bapa, Engkau angkat segala penderitaan mereka. Baik juga Tuhan, kami percaya Engkaulah dokter, segala dokter yang merawat semua penyakit yang ada. Tuhan, kami percaya Engkau akan menyembuhkan mereka juga Tuhan. Bapa, kami berdoa saat ini juga bagi setiap dokter, juru rawat, dan semua pekerja hospital yang sudah bertungkus lumus dalam merawat para pesakit yang ada. Biarlah Tuhan juga akan tetap terus melindungi mereka dan memelihara mereka. Baik apapun yang mereka akan lakukan, biarlah Tuhan akan bersama-sama dengan mereka. Bapa, kami berdoa juga pada saat ini bagi adik-adik kami yang sudah mulai bersekolah maupun secara online ataupun pergi ke sekolah.
biarlah Tuhan juga akan tetap terus memberkati dan melindungi mereka, dan juga akan Tuhan berikan mereka kebijaksanaan dalam kehidupan mereka. Bapa, kami berdoa juga bagi kehidupan kami seharian, biarlah Tuhan juga akan tetap terus menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami percaya Engkau akan terus menguatkan iman kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami semua berdoa. Amin. Baik adik-adik, sampai jumpa lagi di minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka percaya dalam namanya. Pada